Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi penyembahan. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami dengan rendah hati ku bersembahkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Berikan tos taring minim 5. Bukakan kiri kanan. Dialah sukacita kita. Amin. Yesuslah sukacita kita. Haleluya.
sukacita kita, dan Dialah yang terbesar dan termulia dalam hidup ini. Amin. Kau terbesar dan mulia. Ayo angkat suara yang terbaik buat Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua mari kita bebaskan bagi memuji besarkan nama Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima jamahan pagi hari ini ya Tuhan. Apapun keadaan kami, ketika kami ada di dalam rumah Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan ya Tuhan. Firman-Mu menjadi jawaban atas hidup kami. Amin. Dan biar Tuhan jamah setiap hati kami. Sejak ku jumpa, sejak ku jumpa Tuhan Yesus, dosaku telah dihapus, dan ku puji Dia, dan ku puji Dia selamanya.
menyatakan anugerah-Mu. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, bukti nyata bahwa Engkau senantiasa menjadi harapan, pertolongan hidup kami. Kami ada bersama-sama saat ini telah memuji memuliakan Tuhan. Dan kami membutuhkan sabda firman-Mu Tuhan, supaya setiap tanah hati kami ditaburi oleh firman Tuhan. Dan kami imani Tuhan, firman-Mu itu akan menjadi bekal dalam hidup kami. Firman-Mu itu akan menguatkan iman kami. Firman-Mu itu menjadi penyembuh dalam luka kami Tuhan. Firman-Mu memberikan harapan hidup baru dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu adalah segalanya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan kami percaya hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan akan menjadi saluran berkat untuk memberkati tanah hati kami, memberkati. Dan ketika kami pulang dalam keberkatan firman Tuhan. Kami terima sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Adalah kesempatan
mau jadi hidup berarti bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hamba-Nya, Ibu Pendeta Deborah, dan Bapak Ibu sudah tentu kenal. Dan kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah diperkenalkan sama Ibu Grace. Terima kasih Ibu Gembala, saya dipercayakan untuk membagi berkat pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini kita datang di tempat ini bukan sekedar kita mau datang ketemu Bu Gembala atau ketemu saudara satu dengan yang lain, tapi yang istimewa adalah ketemu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya memberikan satu tema untuk firman Tuhan saat ini. Mungkin bisa disampaikan. Ya. Melakukan kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang mungkin bagi kita hal yang biasa. Saya sudah melakukan apa maunya Tuhan, beribadah sudah, memberi persembahan sudah, melakukan melayani mungkin di kaum wanita, di kaum pria, di sekolah minggu, ASEP dan lain sebagainya sudah. Tetapi kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Mari kita membaca bersama-sama beberapa ayat ini. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Iya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ayat ini seringkali kita baca, seringkali kita ayat hafalan mungkin ya, menjadi ayat favorit ataupun menjadi ayat hafalan untuk sekolah minggu, untuk youth mungkin seperti itu. Nah, tetapi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini, ya, bahwa melakukan kehendak Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa, berarti hidup dalam ketaatan. Nah, ini ketaatan yang mutlak, ya, ketaatan yang firman Tuhan yang harus kita lakukan, bukan sekedar slogan, bukan sekedar tahu. Itu sebabnya firman Tuhan, saat kita mendengar firman, itu bukan dengan kepala kita,
tapi hati kita. Dari awal pujian tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mengagungkan Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan, kita sudah memberikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini, hati kita ini sudah menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita mendengar firman Tuhan, bukan sekedar kita tahu, oh ayat ini aku sudah tahu, sudah hafal, tetapi saat firman Tuhan disampaikan, itu benar-benar masuk di dalam kehidupan kita. Karena kalau masuk di dalam hati kita, maka itu akan keluar ke dalam kehidupan kita. Tapi kalau masuk di dalam pikiran kita, otak kita, atau skill kita, kepandaian kita, maka kita akan pintar untuk berdebat, pintar untuk protes, pintar untuk ngomong, nggak bisa itu, logika. Tetapi ketika masuk di dalam hati kita, maka hati kita saat kita datang di tempat ini, saat kita melayani Tuhan, saat kita WL singer, bukan kita lagi, tapi Kristuslah yang ditinggikan. Karena hati kita sudah dibentuk, sudah ada di dalam kehidupan kita, itu Kristus berkarya dalam hidup kita. Sehingga bukan kesombongan kita, bukan keakuan kita, karena firman Tuhan masuk di dalam hati kita. Itu sebabnya ayat tadi mengatakan, jadi firman Allah itu harus kita taati secara mutlak, secara sungguh-sungguh, sehingga membuat kita saat kita keluar dari tempat ini bukan kembali kepada dunia lama kita, tapi kita hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya hidup melakukan kehendaknya Bapa? Supaya ayat tadi itu sangat tragis. Kita sudah puluhan tahun mengiring Tuhan, tapi endingnya enyahlah kamu, hai pemburu kejahatan. Karena Allah kita nggak kenal. Hanya kita yang aku kenal sama Tuhan, aku kenal sama Tuhan Yesus, kita kenal. Nah, yang ada di tempat ini nggak ada yang tidak kenal, semuanya kenal Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan mengenal kita? Ini yang penting. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendaknya Bapa, supaya kita bisa hidup dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengarkan? Yang pertama yaitu pengenalan akan Bapa, pengenalan yang benar akan Bapa. Kita kenal betul Bapa kita, bukan sekedar tahu, bukan sekedar aku kenal, tapi Bapa juga mengenal kita. Kalau kita mengenal Bapa kita, mengalami pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pelayanan kita akan berbeda, doa kita akan berbeda, memberi persembahan kita akan berbeda. Karena saya kenal Bapak kita. Nggak usah disuruh menyembah Tuhan, tidak. Karena dari dalam hati aku kenal Bapakku. Dan saat aku menyembah Dia, saat aku mengangkat tangan kepada Dia, Dia dipermuliakan, Dia diagungkan, Dia disenangkan. Jadi hidup kita ini perlu mengalami pribadi Tuhan, supaya kita dapat melakukan kehendaknya Bapa. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, tidak mungkin akan melakukan kehendaknya Bapa. Tidak mungkin, saya katakan. Saya katakan juga kepada jemaat, kalau kita mengalami Tuhan, pasti menyukakan hati Tuhan. Lewat apa? Gereja lokal yang Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, ada gembala yang mengembalakan, wakilnya Tuhan untuk menegur, menasehati, mendidik, mendisiplin. Supaya apa? Supaya kita benar-benar jalan di jalannya Tuhan, melakukan kehendaknya Tuhan. Mungkin kita bisa masih
fasih lidah, kita bisa berdoa sangat hebat. Tetapi itu tadi, mengadakan mujizat, banyak hal mungkin terjadi. Tetapi apakah Tuhan juga mengenal kita? Nah, untuk mengenal Tuhan dengan benar, punya hubungan yang intim dengan Dia. Jadi nggak usah disuruh pun, karena aku mengasihi Tuhan, aku cinta sama Tuhan, Dia akan datang. Nggak disuruh-suruh sudah. Karena apa? Karena aku lakukan buat Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk Tuhan berkenan. Itu dari hati. Perlu hati yang tulus, perlu hati yang ikhlas. Sekalipun nggak ada yang tidak punya masalah, kan? Ada yang tidak punya masalah di tempat ini? Oh, nggak ada ya. Kayaknya tegang sekali ya saya. Ada yang punya masalah di tempat ini? Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Di pertanyaannya, ada yang punya masalah? Nggak ada. Nggak ada yang punya masalah? Nggak ada. Berarti hebat Bu Grace. Ya, kita punya masalah. Selama kita hidup dalam dunia ini ada masalah. Ada? Ada. Tetapi kalau kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, masalah boleh ada, tapi aku mau rindu akan Engkau. Aku akan mengalami Engkau Tuhan, sehingga pengiringanku kepada Tuhan gak biasa-biasa. Saya datang ke tempat ini, saya gak biasa-biasa, karena saya mengalami Tuhan di tempat ini. Saya rindu Engkau, sehingga untuk melakukan kesukaannya Bapa, kehendaknya Bapa, itu dengan sendirinya Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan, untuk melayani, untuk apa saja. Kalau buat Tuhan nggak akan eman-eman, kata bahasa Jawanya, nggak akan ragu-ragu. Karena apa? Karena melakukan kehendaknya Bapa. Dan itu yang dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan suatu contoh di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Tuhan Yesus memberikan contoh kehidupan Dia sebentar ada di dunia, tetapi kehidupan yang nyata diberikan untuk kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya, mencontoh, meneladani bahwa makananku apa tadi? Ialah melakukan kehendak Dia. Menjadi makanan. Kalau menjadi makanan, berarti sehari bisa makan berapa kali Bapak Ibu? Ada yang 2 kali mungkin, ada yang 3 kali, belum camilannya. Nah, Tuhan Yesus memberi tahu kepada kita, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Artinya untuk melakukan kehendaknya Bapa itu menjadi seperti makanan hari-hari yang harus kita makan, kita nikmati. Jadi nggak ragu lagi, nggak bimbang namanya makan berarti harus ada rasa lapar. Kalau nggak lapar, Bapak Ibu bisa makan? Enggak kan? Pasti lapar. Nah, perlu lapar secara rohani, sehingga kita memiliki suatu kesukaan, lahap untuk melakukan kehendaknya Bapa. Membuat kita itu suka, memiliki kesukaan.
Kalau suka itu apapun rintangannya, apapun halangannya, saya akan datang. Karena di dalam rumah Tuhan saya akan menikmati kehendaknya Bapa. Sehingga kita tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Tahu kesukaan Bapa itu apa. Karena kita mengenal Dia, hidup di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, berbuah di dalam Dia. Sehingga kita memiliki suatu kesukaan yang membuat kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, kalau tidak mengenal, katakan tadi ya, di ayat yang aku tidak mengenal kamu. Ayat yang ke-23 pasal 7 tadi. Jadi kata mengenal itu bahasa sononya epiginosko, artinya aku tidak intim dan tidak menikmati engkau. Nah, kembali hal ini berkaitan dengan hati. Tuhan gak menikmati kita. Tuhan gak intim dengan kita, makanya gak kenal. Nah ini anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan perlu intim dengan Tuhan, perlu kenal akrab dengan Tuhan. Bukan saat hari Minggu saja, bukan saat kita beribadah. Kita punya hubungan yang dekat dengan Bapak kita, intim. Makanya tadi saya katakan mengenal Dia secara pribadi. Nah kalau kita intim dengan Bapa, saat kita menyembah, saat kita angkat tangan, gak usah disuruh angkat tanganmu, gak usah disuruh ayo puji Dia. Tidak. Karena hati kita sudah merindukan Dia. Dan kita datang di tempat ini suatu kesempatan anugerah yang besar untuk mengalami Dia. Di mall gak akan kita mengalami Tuhan. Tapi saat di rumah Tuhan, saat kita beribadah, gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya perlu konsentrasi, perlu fokus untuk kita menikmati hadirat Tuhan, memimpin pujian, mengajak jemaat untuk menyembah Dia. Kadang-kala kalau di sini tidak ada ya, di tempat saya jemaat itu, apalagi anak-anak youth itu, kan semua ada di HP. Ini Alkitab saya nggak saya buka karena saya lupa bawa kacamata. Jadi nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata. Di tempat saya semua pegang HP. Saya pernah satu kali pas firman Tuhan, saya begini ya, dari belakang saya duduk di belakang, saya lihat ya, yang dilihat bukan Alkitab, bukan firman Tuhan. Karena di dalam HP ini semua ada. Saat firman Tuhan juga ada, ya kan? Nah itu membuat kita gak fokus dengan Bapa. Hilang konsentrasi kita. Sehingga saat kita fokus dengan firman, saat kita memuji Dia, saat kita mengagungkan Dia, Dia hadir. Pemazmur katakan bahwa Tuhan bertahta di atas pujian bangsa Israel. Saat kita memuji Dia, Dia hadir tempat. Kalau Dia hadir di dalam kehidupan kita akan dengan sendirinya, Tuhan, terima kasih. Kau sudah tolong saya, Kau sudah bantu saya melewati satu minggu, ada hari ini untuk bertemu dengan Engkau, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Amin. Sehingga kita benar-benar bergaul intim dengan Bapa kita, melakukan apa yang Dia mau. Dia
yang tidak apa saja Bapa dapat lakukan, apa saja Tuhan Yesus bisa lakukan dalam hidup kita yang tidak bisa menyembah. Itu sebabnya saudara dan saya, Tuhan punya tujuan saudara dan saya ada untuk menjadi penyembah-penyembah, untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendaknya Dia. Bukan sekedar kita ada, Tuhan punya tujuan. Kita akan lihat bahwa Tuhan punya tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang dimaksud melakukan kehendaknya Bapa? Bahwa melakukan kehendak Bapa agar dapat tidak dapat dipisahkan dengan tujuan Tuhan. Tidak dapat dipisahkan tujuan Tuhan menjadikan saudara dan saya. Dari awal Tuhan menjadikan saudara dan saya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Artinya bukan wajah kita terus sama dengan Allah, tidak. Karakternya, pribadinya, kehidupannya sama dengan Dia. Karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, karena kita segambar. Nah, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka hancurlah gambar Allah tadi. Ya. Jadi tujuan Tuhan menyelamatkan kita, mengembalikan setiap orang percaya kepada rancangan Allah dalam menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, segambar karakter, kualitasnya, hidup kita sama kita. Itu sebabnya Kristus diberikan untuk saudara dan saya kembali bisa berhubungan erat intim dengan Bapa kita. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan kehendaknya Bapa. Melakukan kehendaknya Bapa. Karena kehendaknya Dialah yang harus kita lakukan. Dan dikatakan bahwa kehendaknya Bapa di dalam 1 Yohanes 7 ayat yang ke 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7 maksud saya. Tolong Pak. 1 Yohanes 2 ayat 7 ayat yang ke-7. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ayat yang ke-14 kalau tidak salah. Yang mengatakan bahwa kehendak Bapa itu kekal. Ya. Ya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak. Sebentar saya buka. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke maaf 1 Yohanes 2 ayat 17.
sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ketika kita melakukan kehendak Allah, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Hidup di dalam kekekalan. Itu sebabnya penting sekali. Makanya Tuhan Yesus tadi di dalam Matius pasal 7 mengecam, mengingatkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Amin. Itu yang kekal. Sehingga kehidupan kita ini, ketika kita mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, kehidupan kita mengalami suatu perubahan. Berubah. Karena Kristus, Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Kita dapat bergaul karib, dapat intim, dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memiliki roh ketaatan, ketundukan akan otoritas, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan selalu akan memperingatkan kepada kita melalui hamba Tuhan, melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, untuk kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, sehingga kita dapat melakukan kehendaknya Bapa di dalam kehidupan. Sehingga saat Dia datang, ya, saat Dia datang, hai hambaku yang setia, masuklah. Jangan sampai Dia datang, Dia tidak mengenal kita. Kalau kita mengalami Tuhan, di dalam Korintus katakan, nah ini next Pak. Ya, yang selanjutnya. Nah, jadi kalau menjadikan setiap orang percaya itu, kita itu menjadi manusia Allah, manusia ilahi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Enggak kita lagi, bukan ego kita, bukan aku kita, bukan mau kita, tapi maunya Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Makanya sangat penting untuk kita, Tuhan kenal kita. Tuhan kenal kita, Tuhan mengerti kita. Dia sangat kenal, sangat tahu sebenarnya. Tapi untuk kenal akrab, membutuhkan kehidupan kita juga akrab dengan Dia. Karena firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Yakobus. Jadi kitalah yang perlu mendekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan mah oke-oke saja, gak ada masalah. Tapi kitalah yang bermasalah, membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Karena hidup kita dipimpin oleh ego kita, kemauan kita, cara kita, pola pikir kita. Tapi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita semakin sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kita akan semakin sungguh-sungguh dan menjadi serupa dengan Kristus. Karakter Kristus, pribadi Kristus, apa yang kita lakukan menjadi serupa dengan Dia. Mungkin kita berkata, aku gak mungkin jadi sama seperti Tuhan Yesus, aku kan begini begitu. Karena kita tidak mau menyerahkan hidup kita. Tapi ketika kita, aku mau jadi seperti Engkau Bapa, aku mau melakukan kehendak-Mu Bapa, aku mau hidup taat kepadamu Bapa, maka Dia akan memenuhi hidup kita dengan Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya itu akan memampukan kita. Kita tidak akan mungkin mampu menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau Kristus ada di dalam hidup kita,
biasa-biasa. Karena contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, mereka bukan orang biasa-biasa. Sebenarnya mereka orang biasa seperti saudara dan saya. Tetapi ketika mereka mengalami Tuhan, ketika mereka mendapatkan Tuhan, hidup mereka diserahkan kepada Tuhan, dan rohani mereka, spiritual mereka di atas rata-rata, maka mereka menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita ingat Paulus orang biasa kan? Bahkan orang jahat, tapi ketika mengalami Tuhan berubah hidupnya. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita, kita nggak biasa-biasa. Menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat, yang pokoknya berbeda. Nah, tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu Abraham, Yusuf, Ayub sekalipun, mereka memiliki kerohanian di atas rata-rata. Apakah kita bisa? Bisa. Perlu hubungannya intim dengan Bapa kita, dan akan membuat kita mampu melewati setiap persoalan, dan Tuhan di atas segala, dan Dia yang akan memampukan kita. Amin. Saya percaya kita semua bisa, karena kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang memenuhi hidup kita. Kita akan diberi kekuatan. Saya dulu berpikir saya nggak mampu Tuhan melayani. Saya merintis dari 0 jiwa, karena yaitu Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang kirimkan jiwa. Saya nggak punya tempat untuk ibadah. Sampai saya ini pun nggak punya tempat, tapi Tuhan sediakan tempat. Saya cuma melayani Engkau Tuhan. Saya nggak punya apa-apa Tuhan. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya hanya punya Engkau. Maka Tuhan, semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Jadi hidup kita ini semuanya karena Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya saksikan banyak sekali luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena hamba Tuhan ya begitu. Tidak. Semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Perlu hubungan intim dengan Dia, nyambung dengan Dia. Seperti saya ilustrasikan, HP ini kalau dipakai setiap hari habis nggak baterainya? Habis? Paling nggak sampai 1 hari sudah habis, nggak bisa dipakai. Tapi ketika ada charger, cas, lalu nyambung, pun bisa dipakai. Hidup kita juga demikian. Saat kita nyambung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, apa yang Tuhan tidak bisa buat dalam hidup kita. Hanya perlu kita terhubung dengan Bapa kita. Nyambung. Saat kau berjalan, saat kau duduk, kata firman Tuhan, saat kau berbaring, saat kau agungkan Dia, muliakan Dia lewat hidup kita. Karena kalau kita sudah melakukan kehendaknya Bapa, punya hubungan yang intim dengan Dia, kita terhubung dengan Dia, kita melakukan kehendaknya, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, apapun itu, Dia selalu ada 24 jam untuk saudara dan saya. Nggak pernah terlelap, nggak pernah tertidur. Kami hamba Tuhan terbatas, bisa capek, bisa lelah. Tapi Bapa kita, Tuhan Yesus, tidak pernah terlelap. Itu sebabnya penting untuk kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa kita, sehingga
pimpinannya ada dalam hidup kita. Kita keluar bukan orang lihat, oh itu loh bapak itu loh, oh ibu itu loh orangnya jahat, tetapi oh bapak itu loh dia sering ke gereja di Alpha Omega, orangnya mantap. Karena apa? Ada Tuhan di dalam hidup kita. Kristus, karakter Kristus dipulihkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Sehingga kehidupan kita dikenal sama Tuhan. Amin. Karena pribadi kita pribadi yang taat, yang setia, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar mengenal Bapa kita, hidup melakukan seturut kehendaknya Tuhan, sehingga kehidupan kita ini bukan biasa-biasa, karena ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan mungkin sangat singkat, tapi kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, karakter kita, hidup kita, tabiat kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan Dia, kita akan memuliakan Dia. Ada pujian lama yang mengatakan seperti Yesus, seperti Yesus. Mari kita, mungkin singer bisa bantu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
sampai saat ini masih tetap berjalan terus dalam firman-Mu, atau Engkau sedang temukan kami sementara menyimpang dari firman. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadamu akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang sudah hidup melakukan firman, melakukan kehendak-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan, untuk tetap menyinari setiap hati kami. Kami mau terus belajar menundukkan hati kami sepenuh-penuhnya kepadamu, sebab kami tidak mau menjadi orang-orang yang sia-sia dalam pengiringan kami, dan pada akhirnya Engkau membuang kami karena Engkau tidak mengenal kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk peringatan, teguran, nasihat yang sudah datang kepada kami pagi ini, untuk kami lebih lagi berhati-hati di dalam perjalanan kami mengiring akan Engkau. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Tuhan, berkati Ibu Deborah dalam pelayanannya bersama suami dan anak-anak mereka, di mana Tuhan percayakan mereka melayani jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan, perlengkapi selalu mereka dengan firman dan kekuatan Roh Kudus, dan hiburkan dalam pelayanan mereka dengan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami rindu juga untuk memberi persembahan, kecil ataupun besar, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh dengan firman Tuhan. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan setiap persembahan yang kita beri. Tinggi nama-Mu dipuji.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Ibu Deborah yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya ya. Tetap setia saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau hidup di dalam kehendak-Nya. Tidak sedikit dan firman Tuhan selalu ingatkan bahwa akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan, akan banyak orang yang murtad pada akhirnya. Tapi kiranya jemaat Tuhan di Alfa Omega akan ditemukan Tuhan, mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, turut berduka cita bagi keluarga Bapak Rinto atas kakaknya yang sudah dipanggil Tuhan pada hari Sabtu kemarin, dan saya sudah sampaikan di grup jemaat, dan akan dimakamkan pada hari ini Minggu 22 Februari jam 2 di rumah duka di Batu, saudara ya. Kita jemaat turut berduka cita, dan Bapak Ibu yang akan ke sana silakan. Dan mungkin ada perwakilan dari kaum pria kayaknya di sebelah sana ya. Puji Tuhan. Dan sebagai pengumuman Bapak Ibu, seperti yang ada di warta jemaat, hari Selasa ibadah kaum wanita tidak ada, tetapi akan dilakukan di hari Kamis. Jadi ibadah doa diikut sertakan dalam ibadah syukur, ibadah ucapan syukur kaum wanita, ulang tahun kaum wanita, dan dimulai jam 5 sore. Jadi kalau ibadah doa jam 6, jadi di Majelis Fikih jam 5 sore, ibadah ucapan syukur ulang tahun kaum wanita. Mari ibu-ibu, kami mengundang untuk ikut dalam ibadah ulang tahun kaum wanita Sipora, dan juga terbuka bagi Bapak Ibu yang mau datang, khususnya dalam mereka yang mengikuti ibadah doa ya, ibadah doa. Mari jangan nggak ada ibadah doa, itu kita jadikan satu dalam ibadah syukur ya. Jangan berhenti untuk datang berdoa juga. Dan karena kebutuhan untuk persiapan konsumsi, maka ibu-ibu yang mau ikut dalam ibadah syukur bisa mendaftarkan diri di depan, dan jemaat Tuhan juga yang biasanya mengikuti dalam ibadah doa juga bisa menginfokan supaya persediaan konsumsi untuk kaum wanita menyediakannya bisa cukup, supaya bisa cukup ya aja ya, walaupun lebih puji Tuhan, jangan sampai kurang ya. Dan hari Jumat ibadah mezbah keluarga di rumah Ibu Mul, nanti alamatnya akan saya sampaikan lagi melalui grup jemaat. Dan ada doa puasa di sepanjang hari. Jemaat yang mengikuti doa ambil bagian dalamnya sekalipun di rumah ataupun di tempat pekerjaan, kita selalu ingin terbangun dengan Tuhan. Jadi saya selalu ingatkan, doa puasa itu bukan karena kita sedang butuh sesuatu maka saya puasa, tapi itu bentuk kita merendahkan diri untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita, dalam puasa kita juga. Dan di hari Sabtu ada Joshua Generation jam 5 sore, lalu kemudian ibadah Minggu Raya, ibadah pertama, dan ibadah sore dalam ibadah perjamuan kudus. Persiapkan diri kembali dalam persiapan kita melalui meja perjamuan Tuhan. Dan ada pelayanan penyambutan ada di sana, dan pelayanan konsumsi. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah sampaikan di dalam grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengumpulkan pendataan yang saya sudah berikan, mohon bisa dikembalikan. Dan bagi mereka yang belum mengisinya, boleh juga mengambil dan mengisinya kembali, untuk kami kembali memperbaiki semua pendataan dalam gereja ini.
Dan saya ingatkan kembali di dalam bulan Maret khusus kepada seluruh pelayan. Seluruh pelayan saya harapkan ikut serta dalam seminar pelayan, memperlengkapi kita untuk kita melayani Tuhan. Jadi jangan sampai saudara berpikir ini acara-acara kita, tapi saya ingin supaya saudara para pelayan tahu, mungkin saudara pernah belajar dan saya rindu untuk kita terus memperlengkapi diri dalam pelayanan kita melayani Tuhan. Apakah dia di sekolah minggu, pelayan altar, pelayan penyambutan, apa pelayanan di wadah, ya, singers, lain sebagainya. Saudara yang melibatkan diri, saya mohon ada di dalam seminar pelayan dan mohon bisa mendaftarkan diri di depan atau bisa melalui WA, telepon ke Ibu Joni ya. Kalau Ibu Rina Ibu nggak kenal, Bapak Ibu nggak kenal, itu Ibu Rina Anggreni, Ibu Joni bagian penyambutan. Dan pendaftaran itu bagi Bapak Ibu pelayan-pelayan dikenakan biaya 10.000, dan bagi umum Bapak Ibu yang ingin belajar gimana sih, seperti apa sih, boleh silakan, tapi biayanya saya kenakan 20.000, kebutuhan untuk konsumsi, makan siang dan snack juga ada bermakala di sana. Dan jangan lupa pembicaranya adalah dari Ibu Rani Mande dari Jakarta. Lalu di malam hari di tanggal 19 kita akan melakukan ibadah KKR, ibadah kebangunan rohani dengan tema tetap setia dalam penantian. Ini terbuka untuk umum, untuk seluruh jemaat. Jadi mari sebelum Bapak Ibu pergi berlibur panjang di dalam masa libur panjang, saya berharap kita ada di tempat ini ya. Dan jangan tinggalkan waktu untuk kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ibadah kebangunan rohani ini terbuka untuk gereja-gereja GPDI yang ada di Kecamatan Lawang. Dan kiranya kita tetap ingin menikmati selalu tadi firman Tuhan bilang, harus terus terhubung dengan Tuhan. Dan dukung dalam doa untuk retret Our Kids dan Joshua Generation. Kami Joshua Generation dan anak-anak sekolah minggu akan melakukan besar yang akan dimulai dari bulan Maret. Mari kita dukung supaya persiapan retret mereka dapat berjalan dengan baik. Demikian informasi yang saya bisa bagikan buat kita semua, Bapak Ibu, dan mohon memperhatikan bagian-bagian ini. Saya tanya ke bagian sesi pendaftaran untuk khusus seminar, sudah ada yang daftar? Belum. Mohon para pelayan mendaftarkan diri supaya kami juga dapat mempersiapkan berapa banyak yang akan dipersiapkan ya untuk seminar tersebut. Saya juga minta waktu 10 menit nanti bagi mereka yang sudah mengisi formulir ingin ikut serta dalam pelayanan konsumsi di gereja ini. Saya minta 10 menit untuk tinggal dulu sebentar. Mohon tinggal, jangan lupa pulang. Ada hal-hal yang saya ingin sampaikan. 10 menit, kalaupun lebih ya 15 menit ya, gak lama. Ada yang harus saya sampaikan di sana. Puji Tuhan. Terima kasih. Semua sehat. Haleluya. Sehat gitu ya. Tuhan berkati. Mari kita berdiri semua dan kita akhiri kebaktian kita dengan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, terima kasih. Satu kawasannya.
terluka. Terima kasih banyak Tuhan untuk ibadah yang sudah diberkati. Dan diberkatilah semua para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Baik mereka yang sudah menyambut jemaat masuk dalam rumah Tuhan, setiap pelayan-pelayan altar, semua yang sudah terlibat sampai kepada hamba-Mu, yang sudah melayani dengan firman Tuhan, mereka juga yang sudah melayani dalam pelayanan konsumsi, apapun yang sudah dikerjakan oleh umat-Mu, mereka rindu melakukan setiap bagian menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah seluruh mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan menjadi doa kami bersama, kiranya Engkau memberkati seluruh umat-Mu dalam seluruh kegiatan mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka setiap hari. Tuhan berkati anak-anak dalam pendidikan mereka. Kiranya kehidupan jemaat-Mu di tempat ini selalu diberkati Tuhan, jasmani maupun rohani mereka. Ada pertemuan-pertemuan ibadah kami yang akan kami lakukan dalam sepanjang minggu berjalan. Dalam ibadah syukur ulang tahun kaum wanita di hari Kamis nanti bersama kami juga berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mohon Engkau berkati ucapan syukur, ibadah ucapan syukur tersebut. Dalam hari Jumat, ibadah doa, puasa yang akan dilakukan oleh umat-Mu juga. Pada sore nanti ada ibadah mezbah keluarga. Di hari Sabtu Joshua Generation sampai berjumpa kami kembali dalam ibadah Minggu Raya menikmati perjamuan kudus. Tuhan, kami serahkan semua ibadah yang akan kami jalani. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, untuk kami menikmati segala anugerah Tuhan. Bapak yang baik, Tuhan juga memberkati semua persiapan kami untuk kami melakukan seminar pelayan, khusus para pelayan yang akan dilakukan di tempat ini Tuhan. Kiranya kami semakin dibekali lagi tentang melayani akan Engkau. Buat kami belajar lagi, memahami seperti apa kami melayani Engkau. Tuhan berkati pembicara yang akan memberikan pembekalan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Disehat, dikuat, sehingga dapat hadir, dapat memberkati kami di tempat ini juga. Dan di malam hari pada tanggal 19 kami akan melakukan ibadah KKR bersama. Iman kami akan semakin mengerti, dibangun oleh Engkau. Dalam penantian kami menanti kedatangan-Mu, kami mau belajar untuk tetap setia kepada-Mu. Tuhan berkati ibadah KKR kami Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Terima kasih banyak. Dan menjadi doa kami bersama, setiap persembahan yang sudah dibawa di dalam rumah Tuhan, apapun bentuk persembahan umat-Mu Tuhan, kembalikan berkat kepada setiap jemaat-Mu. Dan bagi mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan biarlah Tuhan yang melihat setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Dan biarlah setiap pemberian milik Tuhan, Engkau yang tilik segalanya, dan terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami dalam perjalanan pulang, dan tibakan kami di rumah kami dengan keadaan baik dan selamat. Perlindungan Allah senantiasa ada di setiap rumah kami, di setiap pribadi lepas pribadi, di setiap keluarga lepas keluarga. Kami senantiasa selalu menikmati kemurahan dan kemurahan Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Beri penghiburan juga bagi keluarga dari Pak Rinto yang sudah yang mengalami duka cita, dipanggil Tuhan untuk kakak yang terkasih. Tuhan tolong berikan penghiburan bagi keluarga Pak Rinto Tuhan, biar mereka senantiasa terus ada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari jemaat Tuhan, kita akan pulang dengan membawa segala berkat-berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini, besok, dan sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Terima kasih. Mari Bapak Ibu keluarga-keluarga boleh perwakilan mereka yang sudah mengisi formulir untuk konsumsi, silakan kumpul sebentar 10-15 menit. Oke, yang boleh duduk sebentar. Oke, sebentar saja. Yang Bapak Ibu keluarga-keluarga yang sudah mengisi formulir untuk ikut serta dalam pelayanan konsumsi, saya mau menyampaikan 10 menit, nggak lama deh. Oke, sudah silakan duduk. Mana? Oke, terima kasih. Saya mau info sesuatu 10 menit aja. Kalau lebih, ya udah nanti Oma Sri akan traktir kita. Oke, sudah ada banyak yang ikut dalam pelayanan konsumsi ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Ya. Sudah ada lagi? Ada yang nggak datang hari ini. Tapi Bapak Ibu terima kasih untuk keterlibatannya dalam pelayanan konsumsi yang sudah berjalan sekian lama, dan ternyata banyak Bapak Ibu yang rindu pelayanan konsumsi. Ya, makasih banyak, dan Tuhan memberkati. Ada hal yang saya ingin sampaikan sebab ada mereka yang baru ikut serta dalam